Hello, what's up guys, welcome back to DLS YouTube channel again. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang VGA, komputer atau PC yang sering kalian dengar ya, apa yang dianggu-anggukan oleh banyak orang. Part paling penting dari dalam sebuah komputer, dimana kalau kalian ingin seperti main game, content creation, render, dan lain-lain. Oke, yang pertama, VGA itu apa sih? Jadi VGA itu VGA untuk apa sih bang ini gunanya? Untuk apa sih kerjaannya? Kenapa lu berani ngeluarin duit sampai sebanyak itu untuk beli ini? Pertama, gue pakai ini untuk streaming atau rendering untuk content creation. Gunanya di mananya? Mereka punya itu namanya hardware, yaitu encoder dan decoder, itu untuk ngerender sebuah video di mana lu butuh hal itu biar lu ngerender video itu cepat. Contoh, lu kalau pakai prosesor itu ngerender video bisa let's say 1 jam. Kalau pakai encodernya dia kepotong bisa jadi 1 menit, 2 menit. Sangat ngebantu pekerjaan seorang YouTuber atau content creation atau editor video. Kemudian untuk streaming buat apa gunanya bang? Gunanya itu adalah dimana lu pas pakai encodernya itu untuk streaming, apalagi Nvidia ya, gue bukannya fanboy atau apa. Nvidia ini emang encodernya bagus deh untuk streaming. AMD belum bisa menyaingi, Intel sedang mencoba menyaingi dengan FE1-nya dia, tapi Enfeng itu untuk streaming sekarang itu masih high tier dan harganya terjangkau dibanding VGA lainnya, karena FE1 juga dari Intel fiturnya itu sampai sekarang masih susah banyak orang bisa pakai. Apalagi lo kalau pakai streaming satu komputer tuh game dan streaming juga dalam satu komputer itu sangat sulit. Komputer lo bisa nggak kuat pas main game, apalagi VGA Intel. Kecuali lo pakai VGA Nvidia. AMD ada masalah bang? Enggak, AMD bisa buat streaming. Oke. Terus gunanya VGA itu apa lagi sih? Itu dari segi content creation dan YouTuber tuh. Lu kalau ngelihat yang ada di monitor ini isinya apaan? Sebuah gambar yang ditampilkan oleh VGA atau display. Display ini ditampilkan oleh pengiriman sinyal dari si VGA ke monitor lu. Makanya lu butuh VGA. Ada beberapa prosesor mempunyai IGP. IGP itu apa sih bang? IGP adalah internal graphic processor kan? Itu ada di dalam prosesor. Jadi VGA lu itu dibikin kecil sampai masuk ke prosesor. Ini secara umum aja, secara singkat biar kalian pada paham. Jadi kalau beli VGA mau yang murah dan sekaligus prosesor, cari VGA prosesor yang sudah ada integrated graphic processor atau IGP. Ada VGA-nya di dalam prosesor dia tuh. Contohnya kayak apa? Kalau dalam segi AMD ada Ryzen yang seri belakangnya G. G-nya AMD itu ada IGP-nya. Yang X itu nggak ada. Jangan lupa, AMD itu, Ryzen itu, yang belakangnya G itu ada IGP. Ada si VGA-nya di dalam. Jadi lo kalau mau nyari IGP prosesor itu, cari Ryzen kayak 5600G, 5700G, atau seri sebelumnya 3400G, atau 2200G. Kemudian ada Intel. Intel apa aja IGP-nya bang? Kalau Intel itu, kalau beli prosesor murah itu ada 2 series doang. F dan non-F. Yang F ini nggak ada prosesornya, nggak ada IGP-nya, nggak ada namanya VGA dalam prosesor itu. Nah, yang nggak ada namanya nih kayak i5 10400 atau i5 10400F. Lu mau yang ada IGP-nya yang mana? Yang nggak ada F-nya, karena yang F-nya itu nggak ada IGP-nya. Oke, itu untuk segi prosesor yang ada IGP-nya. Untuk budget VGA dari yang bawah sampai atas. Budget itu berapa beli VGA? Bang, gue punya duit buat beli VGA doang ya 2 juta sampai 4 jutaan. Apa bang? Kayaknya yang perlu saya ambil. Kalau 4 jutaan, 4 juta setengah sampai hampir 5 juta, itu dulu bisa ngambil RTX 2060. Dan banyak sekarang RTX 3060 polos itu sudah sampai 5 juta sekian. 5 juta setengah, 5 juta. Mungkin ada beberapa brand 4 juta, cuman jangan pernah ambil brand-brand Cina. Gue bukannya nggak setuju, takutnya gacha barangnya. Lu kayak tahu HP aja kan, HP kan banyak yang gacha. Kayak Poco kemarin kan gacha sampai di retur, tukar baru kan. Ini sama kayak gitu. Barang VGA juga sama kayak lain-lainnya.
takutnya lu gacha barangnya. Kedua ada RTX 2060, GTX 1660 Super, GTX 1650 Super. Jangan pernah ngambil yang non super. Kalau lu punya budget apalagi 1660 Super. 1660 polos jangan pernah ambil. Kenapa? Harganya cuma beda berapa ratus ribu doang dari 1660 Super. Tapi performanya jauh, kencengan 1660 Super. Itu untuk budget 3,5 jutaan kalau nggak salah. Sekarang itu VGA 1660 Super 3,5 juta, 3 jutaan lah. 1650 Super atau 1650 itu range harganya 2,5 juta sampai 3,5 juta. Itu lo bisa cari 1650 di harga segitu. Di bawahnya lagi apa bang? Oke, kita ke brand produk lama. GTX 750 Ti. Untuk sekarang 750 Ti itu lo kalau mau main game-game kayak yang gue streamingin, World of Tanks Blitz itu masih ngangkat. Mentok kanan bisa, CSGO bisa, Valorant bisa. Tapi kalau game-game udah triple A, ya kelas-kelas game RPG ya zaman sekarang grafiknya bagus, itu agak sulit ya. Kalau 750 Ti, 1050 itu masih jelek untuk zaman sekarang. Udah jelek 1050 Ti, lu minimal itu kalau buat game-game triple A 1650 Super ngambil ya. Ke bawahnya itu udah nggak bisa ditolong. Itu untuk segi brand lautirnya Nvidia. Kalau AMD gimana bang? AMD ini lebih banyak varian pilihan VGA-nya. Oke, untuk streaming kita nggak utama, tapi untuk game dulu karena budget kita minim nih. Lu bisa ngambil RX 560, 580, 570. Kalau masih ada yang baru ya, soalnya banyak RX 570, 580 itu udah second semua. Karena brand ini tuh produknya ini keluar tahun 2018, sekitar 2017 sampai 2018 sekitar keluarnya. Jadi kemungkinan beberapa produknya udah discontinue, udah nggak diproduksi lagi. Terus ngambil series RX yang baru aja sekalian 6600 atau RX 6500. RX 6500 gue nggak rekomen karena dia tuh nggak ada encodernya. Lu minimal ngambil kalau AMD itu RX 6600 XT. 6600 XT itu udah bisa main game AAA mentok kanan. Spesifikasinya dia hampir menyetarai dia 3060 Ti. RX 6600, RX 6650 XT, RX 6700 itu udah budgetnya sekitar 5 juta sampai 7 juta kalau yang 6700. RX 6800 udah lewat dari 7 juta kalau nggak salah. 6, 7, 8 jutaan lah. Nah kemudian masuklah ke kenapa gue ngambil VGA Nvidia RX 3060 Ti. Pertama, bonusnya dia adalah lo content creator lancar semua. Satu. Kedua, ini Nvidia, ray tracing, DLSS, model apa, software atau fitur-fitur itu hanya ada di Nvidia. Memang AMD ada FSR 1, FSR 2, cuman untuk segi kualitasnya kurang dan performanya juga kurang. Ray tracingnya AMD gimana? Kurang, karena lu pakai AMD nggak bisa ray tracing. Sekali lagi, AMD sekarang itu masih belum bisa ray tracing. Produknya support, tapi secara realita kita pakai itu masih kurang support. Makanya gue ngambil 3060 Ti. Apa beda 3060 sama 3060 Ti? Oke, 3060 itu VRAM-nya lebih besar daripada 3060 Ti. 3060 itu 12 GB kalau nggak salah. 3060 Ti ini 8 GB doang, tapi performanya kencang. Dari kudanya juga lebih tinggi sih 3060 Ti. Mungkin nanti gue edit di sekitar sini semua, ntar ada perbandingan spek dari 3060 dan 3060 Ti. Dan kenapa gue ngambil VGA ini gara-gara itu. Dari speknya juga jauh. Kemudian lo bisa naik lagi ke 3070 dan harga sekarang VGA ini kalau nggak salah lagi sedang naik beberapa persen gitu. Soalnya gue beli barang ini nih sekitar 7 juta nih. Soalnya waktu itu pilihan gue agak banyak, AMD atau Nvidia. Tapi kenapa gue milih ini karena balik lagi speknya, penggunaan gue kayak apa untuk streaming segala macam, si Nvidia ini support. Banyak fitur-fitur yang bisa dipergunakan dari si Nvidia sendiri. Seperti yang lu pernah lihat gue streaming kan, background gue bisa hilang. Itu gara-gara dia punya AI untuk menghilangkan background kamera lu. Nggak perlu green screen, lu tinggal pakai Nvidia AI doang, hilang semua. Namanya Nvidia Broadcast nama softwarenya. Kemudian RTX 3060 Ti, kenapa nggak 3070? 37 harganya mahal. Jadi yang worth itu 3060 Ti, 3060. Bang, apa kabar dengan seri 4000 series? Atau RX 6000 series? 7000 series maksud gua. Sorry. 7000 series, 7000 yang baru kan itu baru keluar. Kenapa nggak ngambil itu bang? Untuk sekarang,
gue memaksimalkan kinerja si 3060 Ti dulu. Gue lihat beberapa reviewer tentang seri yang baru 4000 NVGA itu beberapa speknya ada yang dipotong, kayak kudanya dikurangin, tapi dia efisiensi powernya lebih bagus, efisiensi si listriknya. Jadi lo kalau pakai VGA yang ini emang cukup boros listriknya, jadi ya kalian harus banyak-banyak atau nabung beli power supply yang bagus, minimal sekitar 650 watt. Kemudian gue pengen ngebahas lagi, lu kalau mau beli proses VGA tinggi kelas 3060 Ti, prosesor apa aja yang bisa disupport? Intinya prosesor di atas i5 atau Ryzen 5 itu bisa semua. Tapi gen yang baru, inget ya, gen baru bukan gen yang lama. Gen yang baru dari berapa bang? Intel 10.000 ke atas, AMD 5.000 ke atas, itu semuanya udah aman. Pakai 3060 Ti ya. Nggak akan bottleneck karena udah bisa ngangkat si VGA. Tapi gue sendiri pakai 2700X karena you know lah, harga prosesor tuh mahal. Bukan ratusan ribu, tapi jutaan rupiah. Dan gue juga harus upgrade motherboard gue kalau mau ganti prosesor. Buat aman aja. Jadi lo kalau mau 3060 Ti, ambil i5 Gen 10, Ryzen 5 Gen 5000 series gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komen dari komen-komen yang gue kemarin post itu tentang VGA 3060 Ti itu ya. Yang pertama dari Rama Juniawan, GG Gaming lah. Udah pasti GG Gaming. 3060 Ti itu udah bisa main game apapun mentok kanan dan bisa support layar 2K. 2K itu maksudnya 1440 banding apa gitu, gue lupa. Itu udah support dia si 3060 Ti, cuman kalau 2K masih kurang. Full HD bisa main semuanya mentok kanan dan pakai ray tracing. Kedua ada, wah enak tuh dari akun Ilham Akmil, enak, mata lu enak, mahal. Nah, lanjut dari Giga Nerd. Pertanyaannya, VGA-nya bisa buat saya nggak? Mahal, nabung weh. Kamu kemana aja nerd? Nabung. Jangan minta. Mahal. Kalau dia live stream udah gede channelnya, ada giveaway, VGA, gas. Tunggu channel lagi deh dulu ya. AdSense lancar, udah pasti ada giveaway, santai. Ras AMV, harga spek PC yang di warnet kira-kira berapa Gan? Nih, untuk harga spek PC warnet, setahu gue dari temen gue yang suka main di warnet itu, pertama, prosesornya Intel, biasanya, generasi 5, Gen 9 atau Gen 10. Biasanya dia pakai VGA itu 1650. RAM-nya berapa? 16 GB. Biasanya kayak gitu RAM PC warnet tuh. Dia nggak terlalu overpower, cuman bisa main game-game e-sport kayak Apex Legends atau Valorant dan lain-lain. Selanjutnya dari Rizky Wetoro atau Rizky Widantoro ya, ini salah satu moderator streaming gue nih. VGA ngaruh ke apa? VGA ngaruh ke display dan bagaimana lu ngejalanin game. Lu pernah kan main game 30 fps, itu gara-gara apa? VGA. Dan gara-gara apa? Prosesor dan RAM. Itu namanya hardware. Specification PC lu atau specification HP lu tuh nggak support untuk ngejalanin si game itu 60 fps atau lebih. Jadi lu harus upgrade si hardware itu ke yang lebih baik. Kalau PC kan lu bisa bongkar pasang. Nggak perlu yang namanya ganti total. Laptop lu harus ganti total. Nggak bisa cuma ganti prosesor atau VGA. Harus ganti total. Kalau PC, lu bisa copot satu-satu part-partnya. Itu enaknya kenapa rakit PC. Oke? Selanjutnya ada dari Collectible. Kelebihan dan kekurangan dari VGA ini. Oke. Untuk kelebihan dari VGA ini sangat banyak seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Fitur, spek, seberapa kencang nih VGA. Oh ya, satu lagi. Kenapa Asus? Itu ada cerita lagi. Nanti gue bahas habis bacain komen kalian. Itu banyak dari VGA ini ngebantu kinerja DLS Stream dalam streaming dan content creation. Dari ngedit video, streaming, segala macam dan lain-lain, OBS, segala lain. Jadi kelebihan dari VGA ini banyak. Dan juga lo bisa streaming dan main game dengan lancar. FPS ya, sudah pasti mentok tinggi. Karena gue cuma main Full HD kan, 1080p. Jadi untuk main game itu lancar lah. Hampir semua game bisa mentok kanan, kecuali kayak game Cyberpunk. Cyberpunk emang berat. VGA gue bisa mentok kanan, cuman kalau untuk sambil streaming mungkin dia agak drop ke 40 fps-an. Apalagi pakai ray tracing kan. Jadi kalau 3060 Ti itu emang cukup mendominasi dunia game zaman sekarang. Saat ini ya, itulah alasan kenapa
Gue ambil VGA ini, kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah wattnya tinggi. Ini VGA wattnya sangat tinggi. Berapa bang? Wattnya itu sekitar, VGA gue sebelumnya RX 570 itu dari ASRock, itu wattnya sekitar let's say 120 sampai 150 watt. VGA zaman dulu, AMD, udah pasti wattnya tinggi kan. Ini gue VGA zaman sekarang, wattnya 220 watt. Tuh bayangin, naik dari 120 150 naik jadi 180 ke 220 watt atau lebih. Itu tergantung game apa yang lo mainin. Semakin berat game semakin tinggi wattnya. Selanjutnya ada tukang cilok. Mau main gak apa pakai VGA barunya. Itu game-game yang kita streamingin. Itu game-game yang gara-gara VGA ini beli. Kalau nggak beli VGA ini, gue gak main game-game itu dari yang lo liat streaming itu tuh, yang gue bikin video terus. Itu dari VGA ini semua tuh streaming. Lanjut lagi kita bahas tadi kenapa gue beli merek Asus. Bang, kenapa lo nggak beli merek MSI? Kenapa nggak beli Gigabyte? Kan mereka lebih bagus Gigabyte atau MSI. Kenapa lo milih Asus? Dan kenapa nggak Zotac dan lain-lain? Lo tahu kan? Produk ini tuh di toko, gue beli di toko hijau ya. Tokopedia. Maksudnya ini. Jadi di Tokopedia itu yang tersedia ini. Dengan spek 3060 Ti yang paling kencang. Pada saat gue beli, yang keluar adalah ini VGA dengan harga 6.900.000. Kalau sekarang lo di Tokopedia ini mungkin VGA udah 7,5 sampai 8 juta. Gue waktu itu dapat 6.900.000. Semoga aja habis video ini dibuat, harga VGA udah turun sampai 6 jutaan. Itu bisa kesempatan untuk beli tuh, nabung tuh pelan-pelan. Karena brand Asus juga terpercaya, HP gue Asus, brand lama, terpercaya, hardware-nya bagus-bagus. Dari zaman dulu kan Asus udah bagus ya, udah punya rating yang cukup bagus di dunia per-PC-an. Jadi gue percaya kalau Asus ini dapat membuat gue pakai produk ini tahan lama. Soalnya yang sebelumnya itu VGA gue ASRock kan. Oke, ASRock juga bagus, Asus bagus, Gigabyte bagus, MSI bagus. Harganya mahal dengan spek yang sama dengan VGA gue Asus ini. Spek sama, speed sama, lebih mahal Gigabyte dan MSI. Dan Zotac juga, Zotac sebenarnya harganya sama dengan si Asus ini, cuman gue kayak ngelihat beberapa forum di internet itu, forum-forum internasional lah, katanya Zotac itu masih agak kurang kinerja VGA-nya dan lain-lain. Makanya gue milih Asus, begitu. Oke deh, kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang bagaimana rakit PC, bagaimana spek PC yang murah, apakah PC second itu bagus atau enggak, lo ada recommended VGA nggak sih bang untuk spek PC gue kayak gini, gue mau upgrade PC nih, lo bisa tanyain langsung di komen aja ya. Thank you semua udah menonton di ngebahas PC daily stream segmen baru, yaitu ngebahas PC, ngebahas alat-alat PC dan lain-lain. Thank you semua udah nonton di vlog atau video ini. Don't forget to like, share, and subscribe, and see ya next video. Bye bye. Thank you guys. Kita ketemu di streaming daily stream. Jangan lupa subscribe.